Kenapa malam? Kenapa 27 Rajab? Kenapa tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Kenapa setarnya dimulai dari Masjidil Haram, kemudian berhenti transit di Masjidil Aqsa? Semua punya makna. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membedah semua makna dan filosofi di balik waktu dan tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perjalanan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini ialah betapa menariknya ketika kisah Isra ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan kalimat subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa peristiwa Isra ini diawali dengan kalimat subhana? Kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Isra-nya Nabi Muhammad, Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Allah tidak menyebutkan gelar dan pangkat Nabi Muhammad. Tapi yang Allah tegaskan dalam Al-Quran adalah hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin, bukan subhanalladzi asra bi nabiyyi, bukan subhanalladzi asra bi rasulih, tapi subhanalladzi asra bi abdi. Pertama, hadisatul Isra muftatahatun wa mabdu'atun bi kalimat subhan. Peristiwa fenomenal, peristiwa yang bersejarah. Isra-nya Nabi Muhammad diawali dengan kalimat subhana. Banyak alasan yang melatar belakangi, diungkap oleh seorang ulama pakar tafsir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, atau yang lebih dikenal dengan sebutan At-Tafsirul Kabir. Saya akan sebutkan dua saja. Pertama, kenapa Isra itu diawali dengan kalimat subhana? Ternyata orang Arab punya tradisi, punya kebiasaan, kalau kaget itu spontan mengucapkan subhana. Artinya peristiwa Isra ini bukan peristiwa biasa. Fenomena Isra ini bukan fenomena biasa, tapi peristiwa dan fenomena yang akan membuat kaget dan geger dunia. Maka diceritakan dalam kitab-kitab sirah tidak sedikit setelah Nabi Muhammad menyampaikan kejadian Isra ini, sahabat yang imannya masih lemah, yang tidak bisa menangkap imkaniyatul Isra wal Mi'raj, menjadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Peristiwa ini peristiwa luar biasa yang akan membuat orang kaget. Maka diawali dengan subhan. Kalau orang Jawa biasanya kaget ngomongnya apa? Kalau orang Jawa macam-macam. Karena kebetulan saya orang Jawa, itu saya perhatikan terutama ibu-ibu kalau kaget itu yang keluar dari mulut macam-macam. Ada yang absen ternaknya, ada yang nyebutin anaknya satu-satu. Kebetulan karena anaknya itu cari namanya dulu dari Google, namanya panjang-panjang, akhirnya pas kaget di absen satu-satu, nggak sampai akhir-akhir, balik lagi ke nama pertama, balik lagi ke nama pertama. Dan kadang-kadang orang sekarang itu kalau buat nama itu satu anak itu bisa buat 5 orang itu. Panjang sekali ini rekodnya. Nanti kalau pas mau berangkat umroh, mau haji, mau studi ke Timur Tengah, lah itu buat paspornya rada sulit.
Orang Jawa dulu bukan yang sekarang itu kalau buat nama anak itu nggak sulit. Dihubungkan saja dengan sejarah. Siapa Pak anak pertama namanya Miska. Anak ketiga siapa? Misnen. Itu dihubungkan sama sejarah. Saya dulu pernah diundang acara walimatul aqiqah. Biasanya di kampung kalau walimatul aqiqah langsung baca marhaba, baca maulid. Ini tuan rumahnya pidato dulu. Ngumumin kalau anak ketiganya namanya Misnen. Akhirnya yang diundang mau tertawa, nanti takut pulang gak dikasih berkat. Gak tertawa, masa iya di era milenial masih ada nama Misnen. Akhirnya saya mencoba menangkap inspirasi jamaah. Saya tanyakan sama tuan rumah, Wakaji kata saya, sampean itu emang bener kasih nama anak Misnen. Takutnya nanti kalau besar masuk sekolah itu pas di absen sama guru tangannya nggak berani ngacung ke atas. Temannya dipanggil Hengki, gagah. Haikal, gagah. Kurniawan, gagah. Cynthia, gagah. Pas anak sampean Misnen separuh kata saya. Itu saya ngomong kayak begitu, tuan rumahnya nggak terima. Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Saya kasih nama anak Misnen ini nggak sembarangan. Ada sejarahnya Pak Kiai. Ada kronologisnya. Ada yang melatar belakangi. Kata saya keren banget, ini kayak ayat Quran saja punya asbabun nuzul. Kayak hadis saja ada asbabul wurudnya. Dia ngomong sejarah, saya teringat. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama dari Spanyol dengan kitabnya yang fenomenal, karyanya yang menjadi masterpiece, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau ketika menceritakan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, dikisahkan oleh Imam Qurtubi, Nabi Musa itu lahir di zaman fitnah yang luar biasa. Bagaimana tidak? Setiap bayi dari Bani Israel yang lahir saat itu, kalau laki-laki harus dibunuh. Dalam Al-Quran dikatakan yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Yang anak laki-laki disembelih, yang anak perempuan yastahyi dibiarkan hidup. Akhirnya ibunda Nabi Isa yang bernama Yuhanith merasa takut, cemas kalau putranya yang selama ini diharapkan, yang selama ini dimimpikan, yang selama ini selalu berdoa kepada Allah, minta dikarunia anak laki-laki, juga termasuk yang nanti dibunuh. Akhirnya singkat cerita, sang bayi yang belum sempat diberi nama dimasukkan dalam peti, kemudian dilarung, lamun jare wong Jawa dicemplungaken. Dilarung di sungai besar, Sungai Nil, sungai terbesar di dunia karena sampai membelah 7 negara. Itu Sungai Nil. Dilarung di atas sungai, kemudian peti itu terhenti ketika sampai ada sebuah akar. Ada akar di pinggir sungai. Peti itu nabrak akar dan akhirnya tertahan, berhenti di situ. Ketika peti itu berhenti, ada keluarga Fir'aun sedang ke sungai. Tiba-tiba melihat ada peti dibawa pulang. Betapa senangnya istri Fir'aun melihat bayi laki-laki yang sangat tampan. Dan kelihatan dari sorot matanya dia cerdas. Akhirnya dia ingin mengangkat sebagai anak. Fir'aun menghendaki bayi ini harus dibunuh. Tapi karena permintaan istrinya yang sangat dia cintai, akhirnya Fir'aun pun luluh. Jadi laki-laki itu biasanya kalah kalau sudah dihadapkan pada kemauan perempuan. Ini Fir'aun. Apalagi alasan Siti Asia itu tepat. Puluhan tahun berumah tangga dengan Fir'aun, itu tidak punya anak. Kenapa tidak punya anak? Ya bagaimana punya anak? Wong Fir'aun dengan istrinya nggak pernah tidur bareng. Lah kok bisa puluhan tahun rumah tangga nggak pernah tidur bareng? Karena Fir'aun kafir, Asia mukmin, beriman. Karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan,
Asia wanita solihah yang sudah dijamin dapat surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Asia itu nggak pernah berdoa sama Allah minta dimasukkan ke surga, itu nggak pernah. Kalau kita itu kan doanya minta dimasukkan ke surga. Kalau Siti Asia itu doanya keren, dia pesen villa di surga. Dia bukan minta masuk surga, tapi minta sama Allah, ya Allah buatkan aku villa di surga. Berarti dia sudah yakin, percaya diri kalau pasti masuk surga. Buktinya langsung pesennya villa. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Tuhanku bangunkan untukku villa di surga. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala karena sayangnya dengan Asia, setiap kali Fir'aun menginginkan tidur bareng, Allah menciptakan jin perempuan yang wajahnya mirip dengan Asia. Maka Fir'aun mengira dia tidur dengan istrinya, padahal yang dia keloni jin perempuan. Singkat cerita, setuju Fir'aun, bayi kecil itu dipungut, diangkat menjadi anak. Kemudian keluarga istana kebingungan. Bimadza nusammi hadzal walad? Nama apa yang kira-kira pas untuk anak ini? Akhirnya ada yang usul. Sudah Pak Raja, permaisuri nggak perlu bingung. Bayi ini kan kita temukan di atas air, kemudian tertahan oleh akar yang ada di pinggir sungai. Kasih saja nama Musa. Musa itu bahasa Ibrani adik-adik, bukan bahasa Arab. Kalau Musa bahasa Arab bisa dicek di kamus, artinya pisau cukur, lading cukur. Halaqtu ra'si bi Musa, artinya saya mencukur rambut saya dengan pisau cukur. Musa itu Musa bahasa Ibrani. Aslinya dua kata yang dirangkai menjadi satu. Mu itu artinya air, sa itu artinya akar yang ada di pinggir sungai. Dinamakan Musa karena dia ditemukan di atas sungai, tertahan oleh akar. Sungai itu ada airnya, air bahasa Ibraninya mu, akar bahasa Ibraninya sa, maka jadilah Musa. Untung yang nemu orang Mesir, maka kasih namanya Musa. Kalau yang nemu orang Jawa mungkin dikasih namanya Sanggrek gitu. Karena nyanggrek di akar kan. Hadirin adik-adik santri, waffaqakumullahu ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah. Bahwa nama itu penting. Apa terbukti nama ini penting? Dalam kitab An-Nafahatus Syadziliyah, syarah Qasidatil Burdah Al-Busiriyah, salah satu syarah atau komentar atas qasidah Burdah yang lumayan tebal. Di situ diceritakan pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi naik ke atas langit. Kemudian beliau menemukan di atas langit sana ada bangunan yang bentuknya seperti masjid. Bahkan di dalam bangunan itu ada bangunan kotak yang sama dengan Ka'bah. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril apa itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah Al-Baitul Ma'mur. Haitsu yatufu fiha kulla yaumin sab'una alfa malak. Itu adalah Baitul Ma'mur. Bangunannya secara geografis tepat di atas bangunan Ka'bah. Setiap hari Baitul Ma'mur dibuat tawaf oleh para malaikat yang jumlahnya tidak kurang dari 70.000 malaikat. Malaikat yang sudah tawaf di Baitul Ma'mur, maka dia tidak akan kembali ila yaumil qiyamah. Jadi setiap hari yang tawaf di Baitul Ma'mur itu selalu malaikat yang baru. Nabi tertarik ketika melihat para malaikat tawaf di sekeliling Baitul Ma'mur. Ternyata mimbaini haula, di antara mereka
ada sekelompok malaikat yang ketika tawaf kecepatannya kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Trelap, trelap. Yang lain biasa, ini cepat banget. Nabi akhirnya bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa mereka? Dijawab oleh malaikat Jibril, haula al-muqarrabun. Mereka adalah malaikat-malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi lanjut bertanya, kenapa mereka bisa secepat itu memutari Baitul Ma'mur? Maka malaikat Jibril jawab, wahai Nabi Muhammad, perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Mereka sebelum tawaf itu mengucapkan password dulu. Jadi yang tawafnya cepat seperti kilat, itu ada passwordnya. Yang belum tahu passwordnya, itu tawafnya biasa. Jadi malaikat Jibril itu tahu password itu. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, passwordnya memang apa? Sudah dengarkan saja. Maka Nabi mendengarkan, subhanallah, betapa terkejutnya. Ternyata passwordnya, malaikat itu bukan menyebut Asmaul Husna, bukan membaca ayat Al-Quran, bukan membaca tasbih. Yang mereka ucapkan saat itu adalah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu ketika akan mengawali tawaf di Baitul Ma'mur, kalau kita di Ka'bah, itu saya dulu waktu di Ka'bah tawaf itu kan dari Hajar Aswad. Kalau bisa dicium, nggak bisa dari jauh, kisbai, sambil mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Tapi ternyata malaikat di Baitul Ma'mur itu nyebut nama Muhammad. Jadi kalau sudah disebut Muhammad, trelap, Muhammad, trelap, luar biasa. Makanya kata para ulama, kalau dalam satu rumah ada anak laki-laki tidak ada nama Muhammadnya, yaqillu fihi khairu, maka rumah itu sedikit kebaikannya, minim berkahnya. Masya Allah, luar biasa. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita nanti mondoknya sampai selesai, ngajinya bukan cuma nahwu, shorof, fikih, tauhid, mantiq, balagho, usul fikih, qaidah fikih, kita sampai ngaji kitab-kitab hikmah, maka di situ akan semakin terbuka kepada kita betapa di balik nama Muhammad punya makna dan rahasia yang luar biasa. Baik, kembali. Sedemikian hebatnya nama Muhammad, tapi ternyata ketika Isra Mi'raj nama Muhammad tidak disebut. Gelarnya pun tidak disebut. Pangkatnya tidak disebut. Justru yang disebutkan oleh Allah ialah sifat hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa diawali subhana? Kebetulan orang Arab kalau kaget itu baca subhana. Kalau orang Jawa ada yang nyebutin anaknya, ngabsen anaknya. Karena anaknya namanya panjang-panjang, akhirnya nggak selesai-selesai nyebut anaknya. Padahal anaknya cuma 3. Kalau 3 kan sedikit itu. Kalaupun dikatakan banyak, banyak yang paling sedikit. Jadi tetap sedikit. Anak kok cuma 3. Yang banyak. Saya pernah ditanya, memang Pak Kiai anaknya berapa? Ya belum banyak sih, baru mau 6. Insya Allah setengah bulan lagi 6 itu. Baru mau 6. 6 itu baru. Karena orang tua saya itu anaknya 13. Tapi masih kalah oleh uwak saya. Kakaknya ibu saya itu pas meninggal dunia anaknya pas 28. Cuma kebetulan kalau uwak saya anak 28, istrinya 4 punyai. Ya kalau saya istrinya 4, jangankan 28, 40 insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Diawali dengan subhana. Ini yang pertama. Yang kedua, makna subhana itu apa?
Makna subhana itu artinya maha suci Allah. Allah tahu orang akan geger mendengar Isra Mi'raj. Orang akan kaget mendengar Isra Mi'raj. Maka diawali dengan subhana. Artinya apa? Kalian gak perlu kaget. Kalian gak usah geger. Kita itu paling suka geger itu. Kadang-kadang masalahnya nggak seberapa, sepele. Urusan toa geger. Urusannya geger. Masya Allah, luar biasa. Apalagi ini Isra Mi'raj. Maka Allah ketika mengawali dengan subhana, ini satu isyaratnya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalian gak perlu kaget, gak usah bertanya kenapa Muhammad bisa seperti itu. Lawang Muhammad diisrokan itu dia bukan sebagai subjek, dia bukan sebagai fa'il, dia bukan sebagai yang aktif. Kalau kita perhatikan betul, ayatnya memposisikan subjek itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ilnya Allah, yang aktif Allah, Nabi Muhammad pasif. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil. Masya Allah, luar biasa ini. Calon-calon hafal Quran semua insya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci Allah, zat yang mengisrakan hambanya. Coba perhatikan kalimatnya. Maha suci Allah, zat yang mengisrakan hambanya. Berarti yang aktif Allah apa hambanya? Allah apa hambanya? Jawab. Allah. Maha suci Allah yang mengisrokan hambanya. Berarti hamba ini tidak aktif, dia dalam posisi diisrokan. Dan ternyata puluhan hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, semua riwayatnya persis. Nabi ketika menceritakan menggunakan kalimat Lailata usriyabi, di malam aku diisrokan. Nabi satu kali pun gak pernah mengatakan di malam saya isro, tapi di malam saya diisrokan. Nah, kalau memang posisi Nabi itu diisrokan, kalau memang posisi Nabi itu dimi'rajkan, yang aktif adalah Allah, subjek dan pelakunya adalah Allah, maka apa yang tidak mungkin bagi Allah? Pantas kalau waktu yang ditempuh, jangankan sehari semalam, semalam saja tidak penuh. Itulah kalimatnya asra bi'abdihi laila. Asra itu sulasi masid. Asra yusri isra'an wa musron. Sulasi mujarradnya saro. Saro yasri. Apa saro itu maknanya? Jalan malam. Jadi asro itu mengisrokan, artinya memperjalankan malam. Kenapa sudah dikatakan memperjalankan malam, masih ditambah dengan kalimat lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ini kata ulama ahli tafsir untuk menunjukkan bahwa perjalanan Nabi ini tidak menghabiskan sepanjang malam, hanya di sebahagian kecil waktu malam. Kenapa bisa terjadi? Lawang Allah pelakunya, Allah yang aktif, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak terikat dengan waktu. Ada logika pembanding agar hati kita bisa menerima
akal kita terbuka. Sebab sampai saat ini kelompok empiris dan rasionalis masih belum bisa menerima Isra Mi'raj. Sebetulnya ada logika pembanding. Agar akal kita terbuka, hati kita bisa menerima. Apa logika pembandingnya? Begini. Satu ketika saya sudah lama tidak silaturahim ke mertua saya. Sebetulnya kepingin setiap tahun saya bisa silaturahim ke sana. Uzurnya ada saja Bu Nyai. Kalau enggak kebetulan lagi hamil tua baru melahirkan. Setiap tahun seperti itu. Kebetulan istri saya kan bukan Majalengka yang dekat. Istri saya Papua Irian Jaya. Oh, langsung ketawa. Ketawanya ketawa ngece kun. Kalau dengar Papua pasti bayangannya, oh berarti istrinya Pak Kiai Latif rambutnya keriting, kulitnya hitam, malam listrik mati, kelihatan giginya doang. Sembarangan. Betul ini, istri saya dari Papua, domisilinya di Papua, orang tuanya di Papua. Walaupun dia kelahiran Sumatera, Lampung. Tapi tinggalnya di Papua. Lama kita nggak nengok mertua di sana. Loh, akhirnya apa? Saya pas ada kesempatan, ada rizki, kesempatan anaknya juga sudah besar. Akhirnya saya ngomong, Umi, yuk kita silaturahim tengok ibu di Papua. Masya Allah, senengnya luar biasa. Malam-malam saya nggak minta dipijitin, saya didatangin. Mau pijit enggak katanya. Masya Allah, luar biasa. Saya lagi liatin TV ya, habis ngajar santri itu ditanya lagi mau dibikinin kopi, Masya Allah luar biasa. Iya. Singkat cerita kita booking tiket pesawat. Jadi saya kalau ke Papua itu naik pesawat, nggak naik kapal laut. Karena kalau pakai kapal laut 1 minggu baru nyampe. Kalau pesawat 5,5 jam sampai dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita booking tiket pesawat, kemudian ketika sudah dekat waktunya, istri saya ngajakin cari oleh-oleh buat dibawa ke sana. Cari oleh-oleh. Wah itu makanan-makanan jaburan pleret, jaburan Raja Galuh itu. Sudah. Mulai dari apa? Kalau istilah orang Jawa, mulai dari ladu sampai otokowok. Saya juga cari itu gula batu. Ini wajib. Karena gula batu khas Cirebon. Di Papua nggak ada gula batu. Beli gula batu. Kita packing, kita masukkan ke kardus semuanya. Setelah masuk ke kardus, kemudian karena ada gula, tiba-tiba ada semut yang datang. Ada semut yang menghampiri dan mendekati gula. Gulanya ditaruh di kardus, semutnya ikut masuk ke dalam kardus. Singkat cerita, saya ke Jakarta, naik kereta sampai di Gambir. Kemudian dari Gambir, stasiun Gambir naik Damri menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dari situ kemudian check in di bandara, barang-barang bawaan saya masukkan ke bagasi. Maka saya masuk ke dalam pesawat, semut yang ada dalam kardus ikut ke dalam pesawat. Ini singkat saja ceritanya, karena sudah panas ini. 5,5 jam saya sampai. Tiba-tiba sampai di Bandara Sentani, Bandara Internasional Papua namanya Bandara Sentani. Sampai di sana saya nunggu jemputan gak datang-datang. Karena saya ini termasuk ahli hisab punyai. Bukan ahli hisab ya, ahli hisab. Kalau Kiai Yayat itu biasa ketemu dengan saya, beliau ahli hisab. Kalau saya ahli hisab. Kalau Kiai Yayat, Kiai Wawan itu ahli hadis. Kalau saya ahli hadas. Buktinya anaknya setiap tahun. Karena saya itu ahli hisab, akhirnya nunggu jemputan gak datang-datang. Saya cari rokok. Kebetulan di kantong gak ada. Waduh, rokoknya habis. Tapi adik-adik gak perlu merokok. Merokok itu gak baik. Jadi yang sudah, yang belum jangan, itu saja. Iya. Akhirnya saya ingat di kardus itu di samping saya masukkan gula, makanan kecil, oleh-oleh, saya juga masukin rokok beberapa bungkus. Singkat cerita,
saya buka kardusnya, saya ambil rokok, saya menuju smoking area. No. Pas saya buka kardusnya, tiba-tiba semut dalam kardus itu keluar. Ya mungkin kalau ngomong alhamdulillah, hardang pisan. Oh iya, dia merasa apa hardang itu? Ongkop kata orang Jawa. Pas dibuka kardusnya, dia dapat angin, akhirnya seneng keluar. Pas keluar disambut oleh semut Papua. Kata semut Papua, ini semut mana kok beda? Kira-kira begitu. No, kan orangnya beda Papua sama sini. Kalau di sana itu orangnya keriting semua itu. Kok ada sampai orang Papua rambutnya lurus, yakin hakul yakin diri bonding itu. Kalau gak diri bonding gak mungkin bisa lurus. Orangnya kan beda, mungkin semutnya beda. Semut Papua kaget lah, kok ada semut imut-imut banget ini. Diajak kenalan. Awas ya, ini bukan tidak ilmiah, cerita ini bukan ngarang. Kalau dalam bahasa Asy-Syaikhul Akbar wal Kibritul Ahmar Wattibul A'tar Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, maka cerita model seperti ini dalam istilah tasawuf falsafi disebut dengan hiwar khoyali, dialog imajiner. No. Terjadi dialog antara dua semut ini, ditanya, ente semut mana? Kata semut yang ikutan saya itu jawab, saya semut Cirebon. Cirebon itu mana? Jawa. Jawa itu mana? Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa apa dekat? Jauh sekali. Semut Cirebon jujur jawab. Kata semut Papua, berapa bulan sampai ke sini? Iya apa tidak? Pasti pertanyaannya, berapa bulan dari Cirebon sampai ke sini? Kenapa pertanyaannya berapa bulan? Karena dia melihat semut dengan menggunakan mata semut, dengan menggunakan kacamata semut. Semut paham betul kalau jalan itu cepatnya berapa sih? Orang kalau semut ketemu sama semut saja berhenti cipika-cipiki dulu. Ayo, pernah liatin semut jalan? Iya kan, ketemu sama temannya cipika-cipiki enggak? Dan semut itu enggak mengenal corona. Mau corona mau apa cipika-cipiki tetap. Kalau kita kan sekarang nggak boleh karena corona. Corona itu bandelnya Masya Allah. Sampai disusul sama macem-macem itu nggak pulang-pulang. Tapi mudah-mudahan ini terakhir ini. Karena yang nyusul corona langsung ibunya, Omikron. Nah itu mudah-mudahan. Kemarin disusul adiknya nggak mau pulang, Delta. Si dedek Delta itu. Nah itu nggak mau pulang. Sekarang yang nyusul langsung ibunya, Omikron. Insya Allah pulang lah, amin. Akhirnya kata semut ini, berapa bulan? Kata semut Cirebon, nggak sampai bulanan. Saya sampai ke sini cuma 9,5 jam. Dia tidak akan percaya kalau dia melihat menggunakan kacamata semut. Tapi coba, semut ini mendongak ke atas sedikit. Oh iya, kalau dia mau naik ke atas sedikit, baru dia iman, baru dia percaya, baru dia tasdik. Pantesan cuma 9,5 jam, lawang dia masuk ke dalam kardus. Kardusnya saya tenteng, sayanya naik kereta. Kemudian naik damri, naik kereta ke Jakarta 3 jam, damri 1 jam 4 jam, naik pesawat 5,5 jam, berarti 9,5 jam. Pantas saja. Demikian kita melihat Isra Mi'raj itu, kalau yang kita lihat sosok Nabi Muhammad sebagai manusia yang punya rumah, punya istri, punya anak, makan, kadang tidur, maka logika kita pasti mempertanyakan. Tapi coba kalau kita melihat ke atas, oh iya, Nabi Muhammad itu bukan Isra sendiri, tapi diisrokan. Sama seperti semut Cirebon itu, dia tidak datang sendiri ke Papua, tapi didatangkan. Atau dalam bahasa seorang ulama pakar tafsir kontemporer, Sir Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi,
Itu beliau salah satu ulama tokoh dunia yang ketika Profesor Dr. Quraish Shihab akan menulis tafsir Al-Misbah, itu datang minta nasihat dan minta saran serta doa. Itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu beliau mengatakan, orang yang mempertanyakan Isra-nya Nabi Muhammad sama dengan orang yang mempertanyakan sampainya anak kecil di puncak gunung Himalaya digendong oleh ayahnya. Paham tidak adik-adik? Saya ulang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama pakar tafsir kontemporer dari Mesir. Bahkan wakilah beliau mujaddid reformis dalam ilmu tafsir. Itu beliau mengatakan begini, orang yang mempertanyakan Isra-nya Nabi Muhammad itu sama halnya dengan mempertanyakan anak kecil yang masih netek sampai di puncak gunung Himalaya digendong oleh bapaknya. Jadi ada orang naik gunung Himalaya di India. Tahu India ya? Tahu India? Udah pernah ke sana? Itu gunung tertinggi, namanya Gunung Himalaya. Ada orang naik sampai di puncak. Dia waktu naik itu sambil ngegendong anaknya yang masih kecil. Pantaskah kita bertanya, nak, kamu kok bisa sampai ke puncak? Ya nggak boleh kita bertanya kepada anak itu. Wong dia cuma digendong. Kita bisa bertanya kepada bapaknya, bagaimana engkau bisa sampai ke puncak sambil menggendong anak? Maka pertanyaan tentang imkaniyatul Isra bukan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, tapi pertanyaan itu mesti dibidikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau pertanyaan itu ke Allah, maka jawabannya sudah pasti, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang Allah tidak bisa, apa yang Allah tidak mampu, kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa bukan bi Muhammadin? Kenapa bukan bi nabiyyi? Kenapa bukan bi rasuli? Tapi bi abdi. Ini merupakan isyarat bagi kita bahwa orang kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka ukurannya bukan memamerkan harta, bukan pamer ketampanan, bukan pamer kekayaan, bahkan bukan pamer ilmu pengetahuan, tapi orang akan mulia di sisi Allah ialah diukur sampai di mana dia bisa merendah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'abdi. Semakin dia merasa sebagai hamba, semakin dia tawadhu, semakin dia merendah di hadapan Allah, maka dia akan semakin mulia. Orang kalau sombong itu tidak akan mulia, pasti dibenci. Orang kalau sombong, bahkan kata Nabi, jangan harap dia dapat ilmu. Orang yang sombong tidak akan memperoleh ilmu. Dalam sebuah syair dikatakan, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ada dalam akhlak lil banin itu. Ilmu itu nggak mau kompromi sama orang yang sombong, sama pemuda yang sombong, sama seperti banjir yang tidak mau kompromi dengan ketinggian. Air itu